Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan info terkini P3K paruh waktu. Bagaimana tanggapan P3K paruh waktu yang menuntut untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk itu, silakan diikuti dan ditonton hingga selesai video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Rekan-rekan, seluruh honorer diimbau untuk tidak buru-buru minta naik status dari P3K paruh waktu untuk bisa diangkat menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. Alangkah bijaknya bila honorer ini bisa menjalani terlebih dahulu bagaimana sistem paruh waktu. Itu disampaikan oleh Ketua Forum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nurbaiti. Ia menyebutkan bahwa pihaknya tidak melarang kalau banyak yang ingin cepat-cepat jadi P3K penuh waktu, namun diharapkan bisa menjalani terlebih dahulu atau bisa merasakan bagaimana sistemnya. Ia menyarankan, rekan-rekan sekalian, ia menyarankan para honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu jangan bikin paradigma yang belum tentu terjadi, sebab dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan tidak baik di pemerintah. Memang, kata Nur, P3K penuh waktu maupun paruh waktu itu masih banyak PR yang harus dievaluasi. Namun, bukan berarti P3K paruh waktu itu status yang menyeramkan. Justru harus disyukuri karena banyak di antara teman-teman yang belum bisa atau belum diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Seharusnya P3K paruh waktu tetap menjalankannya selama 1 tahun ini sesuai dengan ketentuan. Ketika di tengah jalan menemukan kejanggalan, baru dievaluasi P3K paruh waktu itu bagaimana. Apa bedanya ketika honorer dihadapkan oleh pilihan untuk menjadi P3K? Banyak orang yang menghujat kalau P3K itu menyesatkan. Kemudian rekan-rekan sekalian, akhirnya setelah dijalankan baru tahu ternyata P3K itu hampir sama dengan PNS, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi. Jadi ini arahan dari Ketua Asosiasi P3K seluruh Indonesia agar supaya honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu itu bisa menjalani terlebih dahulu statusnya sebagai P3K paruh waktu. Jangan terlalu terburu-buru untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, walaupun kita tahu bersama bahwa P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu memang ada perbedaan yang cukup mencolok, terutama dari sisi pembayaran gaji atau nominal gaji. Untuk gaji P3K paruh waktu itu ada menjadi kewenangan masing-masing instansi atau pemerintah daerah, sehingga antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain ada perbedaan yang cukup mencolok dari sisi nominal gaji. Sedangkan P3K penuh waktu dari sisi pembayaran gaji itu berlaku secara nasional, sehingga antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain terdapat keseragaman dan jumlah yang sama yang diterima oleh P3K penuh waktu. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.